kami mau tetap setia melayanimu sampai akhir hidup ini. Shalom, selamat pagi, majua-jua untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Nade Turang Senina, dimanapun kita berada pada saat ini. Kami yakin dan percaya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan, dan harapan kita juga di hari ini dalam setiap kegiatan aktivitas kita, Tuhan menjaga dan memberikan kita sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi di pagi hari ini dalam sapaan teduh kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kita melakukan aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan, kami mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru untuk kami lalui. Dan kami tetap merindukan firman-Mu untuk mengajari, menguatkan kami, sehingga kehidupan kami tetap menjalankan seperti yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Nade Turang Senina, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama diambil di dalam Kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, kami akan membacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk memahami ayat ini, tentunya kami mengajak kita untuk melihat keterangan di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kita menemukan penulis kitab Ibrani menceritakan kisah ataupun perjanjian Allah dengan Abraham. Tentunya bagi pembaca pertama kitab ini, tokoh Abraham merupakan tokoh yang cukup populer. Tokoh yang cukup populer karena pembaca pertama surat ini merupakan orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen dan yang tersebar di seluruh wilayah pada saat itu. Tentu dalam kisah cerita Allah dengan Abraham, kita melihat ada sebuah perjanjian bahwa Tuhan akan tetap memberkati Abraham. Kisah ini adalah kisah yang cukup populer bagi mereka. Sebagai orang yang taat akan sebuah ikatan perjanjian, Abraham tetap setia menanti dengan sabar hingga saatnya dia telah menerima apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Kisah ini adalah sebagai sebuah pondasi pengharapan bagi orang Kristen pada masa itu, dan tentunya juga menjadi pondasi pengharapan bagi kita yang hidup pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengharapan kita kepada Tuhan diibaratkan bagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau kita melihat melalui fungsi, berdasarkan fungsinya, sauh adalah merupakan sebuah alat alat kait yang digunakan untuk mengaitkan kapal ke dasar laut agar kapal tidak hanyut terkena arus ataupun ombak. Artinya bahwa pengharapan kita kepada Tuhan adalah pondasi kita untuk tetap bertahan dalam situasi kehidupan yang penuh dengan tantangan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus jujur dan kita juga merasakan bahwa kehidupan kita ini adalah penuh dengan keterbatasan. Sehingga di dalam keterbatasan kita sebagai manusia yang lemah, kita membutuhkan sebuah pengharapan. Tentunya pengharapan ini adalah sebuah harapan
bahwa kita kuat, kita berhikmat di dalam menghadapi setiap hal-hal yang secara manusia kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Mungkin pada saat ini kita sedang diuji ataupun berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mungkin ada penyakit yang menyerang tubuh kita hingga membuat kita penuh dengan kekhawatiran. Begitu juga mungkin ada masalah dalam pekerjaan atau bisnis kita yang membuat kita tidak tenang dan kita menjadi takut, atau bahkan kita berada dalam situasi yang sangat sulit untuk menentukan sebuah keputusan sehingga membuat kita menjadi gampang marah, emosi, dan tidak tenang. Tentunya situasi-situasi yang demikian kita membutuhkan harapan. Kita membutuhkan sebuah pengharapan, karena pengharapan itu akan memberikan solusi bagi kita untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang mengajak kita pada pagi hari ini memberikan sebuah pelajaran rohani, kepada kita supaya kita tetap berada dalam pengharapan kepada Tuhan. Tentu hidup dalam pengharapan membuat kita menjadi yakin bahwa solusi dalam setiap persoalan kita sudah menanti di depan bersama dengan Tuhan. Tergantung bagaimana kita tetap hidup di dalam pengharapan itu. Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kesehatan, hikmat kepada kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang tidak kita harapkan. Kemanapun perjalanan kita hari ini, kami mendoakan supaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Mari kita tutup firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami masih tetap hidup di dalam berpengharapan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan solusi di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi, sama seperti Tuhan menepati janji ketika membuat sebuah ikatan perjanjian dengan Abraham, Bapa orang percaya. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GWKP Runggun Cililitan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GWKP Runggun Cililitan. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, usaha-usaha mereka, keluarga-keluarga mereka kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan biarlah program-program pelayanan yang berjalan dan akan berjalan di lingkungan pelayanan GWKP Runggun Cililitan, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, selayan Tuhan, pendeta, begitu juga dengan pertua dan diaken, begitu juga dengan pertua diaken emeritus dan pengurus kategorial, termasuk juga guru KKR yang tetap memakai dirinya untuk melayani Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kehidupan kami di pagi hari ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan memberkati kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Dan kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, sehat-sehat. Salam dari GWKP Runggun, Banjarmasin.